Selamat siang dan salam sejahtera. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Angelita Sani Silaban dengan NIM 21042008. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana tentang etika pemerintahan publik. Dan pada kesempatan kali ini, dan tentunya saya dibimbing atau dibina oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pemerintahan, yaitu Bapak Hidayatul Fajri, SIP, MPA. Seperti yang kita ketahui, bahwa etika adalah satu kata namun mengandung dua kata dan berasal dari dua bahasa juga. Pertama yaitu ethos, berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebiasaan atau watak. Sedangkan dari bahasa Prancis yaitu etiquette, atau yang bisa disebut dengan etiket, yang artinya adalah suatu kebiasaan atau cara bergaul yang baik. Secara umum, etika adalah kebiasaan atau suatu pola perilaku yang dapat diterima oleh suatu lingkungan dan landasan untuk mengetahui apakah etika seseorang itu bersifat baik atau buruk dapat dilihat dari bagaimana pergaulannya, organisasi yang diikuti, dan bagaimana cara pandangnya dalam menjalani kehidupan ini. Etika pemerintahan adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruknya dari tindakan atau keputusan yang diambil dalam pelayanan publik, yang mana hal ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan dari kewajiban, yaitu untuk menjalankan dan melayani publik secara umum. Etika pemerintahan publik mulai berkembang atau mulai dipopulerkan di Eropa pada tahun 1980-an, di mana yang sebelumnya dipakai adalah etika pemerintahan, yang mana orientasi etika pemerintahan ini sangat jauh berbeda mengenai orientasi etika publik. Etika pemerintahan itu lebih mengutamakan kepada kekuasaan, namun ketika kita menggunakan etika publik, di mana Indonesia baru mengikuti etika pemerintahan publik ini pada masa Ibu Suryani menjabat, yang dahulunya etika pemerintahan yaitu menjelaskan atau memaparkan bagaimana tentang kekuasaan semata, namun tidak untuk kepentingan publik. Dan ketika diganti oleh etika pemerintahan publik, ketika diganti kepada etika publik, dia sudah berubah orientasinya itu kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan kepelayanan publik. Ada 3 fokus dari pelayanan publik. Yang pertama itu tujuan. Tujuannya itu membuat suatu pelayanan publik yang fokus, yang berkualitas dan relevan. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi yaitu membantu pilihan pejabat publik dalam mempertimbangkan sarana dalam pelayanan publik ini. Yang ketiga adalah modalitas etika, di mana modalitas etika ini yaitu yang menjembatani antara suatu norma atau moral dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelayan publik ini atau oleh para birokrat ini tersendiri. Dan saya akan menjelaskan mengenai hubungan sinergi strata birokrasi dalam etika pemerintahan. Yang pertama itu ada birokrasi pusat, birokrasi provinsi, birokrasi kabupaten, birokrasi kecamatan, desa, kelurahan. Di mana hubungan mereka itu adalah bimbingan pembinaan, ada hubungan perencanaan, pengawasan, fasilitasi, deklarisasi, pengadilan, evaluasi, dan lain-lainnya juga. Itu menurut mereka semua adalah berhubungan. Baik, di sini saya akan menyampaikan berdasarkan poin-poin yang sudah diberikan bagaimana landasan etika pemerintahan di Indonesia. Landasan di etika pemerintahan Indonesia berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu falsafah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Yang kedua, TAP MPR nomor 11/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga itu Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, dan kolusi, dan nepotisme. Jadi ketetapan MPR dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 ini ada persamaannya gitu. Yang keempat, Undang-Undang nomor 43 tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ALN nomor 169 dan tambahan LN nomor 3090. Yang kelima, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Dan yang keenam itu PP Nomor 6 tentang disiplin pegawai negeri. Selanjutnya, etika dalam fungsi pemerintahan. Etika dalam fungsi pemerintahan yang pertama adalah pengaturan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga kebijakan dalam menentukan pelayanan publik, yang keempat adalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima itu adalah kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan dengan masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana faktor penghambat dari etika birokrasi dalam pemerintahan ini. Yang pertama, itu disebabkan dari fisiologisnya. Yang kedua, sosiologis. Yang ketiga, faktor lingkungan, di mana ini cenderung akibat dari persepsi, sifat atau tingkah laku dari individu birokrat itu tersendiri. Ada juga faktor penghambat. Pertama itu adalah visi misi dari birokrasi tadi. Yang kedua, struktural dan kultural dari birokrasi tadi. Yang ketiga itu adalah fungsi birokrasi dalam pemerintahannya. Bagaimana fungsi birokrasi dan pemerintahannya sudah berjalan dengan baik atau tidak, itu bisa menentukan sudah berjalannya etika pemerintahan dalam suatu birokrat tersebut. Lalu masyarakat, bagaimana masyarakat ikut bekerja sama bersama birokrasi? Jika masyarakat cenderung egoisme dan tidak mengerti apa dan bagaimana yang diinginkan oleh birokrat tadi, ini dapat mengakibatkan disintegrasi, di mana tidak adanya kesamaan dan akan terjadi kesalahpahaman antara birokrasi dan dengan masyarakat tadi. Hal ini bisa menyebabkan perpecahan dan mengakibatkan ketidakpercayaan kepada birokrat akibat selama ini ketidakjujuran atau buruknya pelayanan yang dilakukan oleh para birokrat kepada publik yang cenderung itu menyentuh kepada masyarakat. Oke, baiklah, sekiranya hanya itu yang mampu saya sampaikan dan saya paparkan serta saya presentasikan mengenai etika pemerintahan, birokrasi dan publik tadi. Dan di sini saya memohon maaf sebagai mahasiswa yang baru belajar. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf dan saya mohon untuk kritikan dan saran dari teman-teman atau Bapak Ibu